terpercaya. Warga Mabasangaji keluhkan sungai tercemar tambang. Usai dilantik, 36 dokter baru akan disebar di 11 kabupaten kota di Maluku. Sosialisasi kesiapan layanan call center darurat 112 di Kota Ambon. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Warga Desa Mabasangaji, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, mengeluhkan air sungai yang tercemar diduga pencemaran akibat aktivitas perusahaan tambang. Warga juga menyebut sebelumnya sudah ada beberapa warga yang ditangkap akibat memprotes kegiatan tambang yang merusak lingkungan. Inilah Sungai Sangaji yang dikeluhkan warga Desa Mabasangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Warga mengaku tak dapat lagi memanfaatkan air di Sungai Sangaji untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan dari rekaman video warga tampak ikan mati di pinggir sungai. Air yang dulunya jernih kini berubah menjadi keruh, berwarna kecoklatan bahkan menghijau. Warga menyebut kondisi sungai ini berubah sejak ada aktivitas pertambangan mulai tahun 2024. Padahal sebelumnya air sungai ini digunakan warga untuk minum, mencuci, bertani, hingga pengolahan sagu. Tempatnya untuk bisa warga ke kebun bisa pakai minum, yang terus bisa olahan sagu itu. Buat kalau sekarang yang minum itu secara bisa. Kenapa? Karena memang kita juga so takut tuh, was-was. Ini dong memprotes itu, dong rasa takut dan lain-lain itu ada. Protes sampai dapat tangkap itu karena persoalan kali ini saja. Karena mereka hindari jangan sampai kebun-kebun warga yang di bantaran sungai ini terancam. Karena tanah adat yang patut diperjuangkan, patut dijaga, agar supaya untuk masa depan anak cucu ke depan. Mungkin itu karena tambang itu dia tidak mensejahterakan kita orang. Disebutkan Pak Ahmad, sudah ada beberapa warga yang ditangkap polisi akibat aksi protes warga yang ingin menyelamatkan sungai dan tanah adat. Seperti salah satu warga, Ibu Kamaria Malik, yang suaminya sudah ditahan polisi. Begitu juga anaknya, meski sudah dibebaskan polisi. Negosiasi. Anak saya juga, tapi anak saya sudah dibebaskan karena dia masih di bawah umur, sudah dibebaskan. Selain kondisi air disebut sudah merusak lahan pertanian, Kamaria juga menjelaskan bagaimana air sungai sudah tak layak konsumsi. Dari kalau ke kebun memang sudah harap dengan air yang di sana. Tapi sekarang kalau ke kebun itu harus bawa air dari rumah. Karena kalau yang dulu kalau ke kebun itu waktu masak, bikin kopi, itu pakai air di sana. Tapi sekarang kan sudah tidak bisa air kali itu. Tapi sekarang bahkan kita cuci tangan saja sudah tidak bisa karena air kotor sekali. Kepala Desa Mabasangaji, Kasman Mahmud, mengetahui adanya pencemaran terjadi di sungai. Kasman juga mengatakan di bagian hulu Sungai Sangaji terdapat sekitar 4 atau 5 perusahaan tambang yang beroperasi. Meski demikian, Kasman mengaku hanya mengikuti instruksi dari pemerintah. Setelah posisi masuk, itu kan itu sudah sama-sama dengan pemerintah daerah. Soal ketika perusahaan masuk, jelas perusahaan memberikan aliansi kepada masyarakat daerah itu yang tahu. Nanti harganya itu nanti diatur teknisnya antara desa dengan perusahaan. Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan, jelasnya perusahaan juga dengan poinnya itu dia membayar juga sesuai dengan mekanisme.
tidak selalu melampaui batas yang ada. Maka setelah itu kami negosiasi dengan mereka tetap harga karena cuma di Desa Mabasanghaji dengan Desa Wailuku. Iya. Berapa tuh? 2.500 per meter. Kali ya? Iya, karena memang hutan kawasan, Pak. Bukan hutan kebun di sini. Rp2.500 per meter disebut Kasman sebagai kompensasi lahan kebun warga terdampak atau tali asih yang mencapai total 10 miliar rupiah. Namun memang masih belum sampai ke tangan warga Desa Mabasanghaji. Tali asih tuh udah dibayar sama perusahaan? Sudah. Sudah di masyarakat juga udah dapat? Kalau kita di desa ini belum. Oh, kalau belum. Wailuku sudah. Oh, kalau di sini belum? Emang belum dikasih sama perusahaan? Ya, sudah dikasih tapi belum dibagi. Oh, kenapa? Masih menunggu 1 termin lagi, Pak. Oh, jadi total Karena dia 2 semua termin. Berapa sih sama? Dia kalau secara total itu 10 miliar. Berarti nanti dibagi per kakak gitu? Nanti dibagi perkiraan sesuai dengan masyarakat kami. Terkait penangkapan 11 warga Desa Mabasanghaji oleh polisi, kepala desa juga ikut menyesal. Karena aksi tersebut menurutnya tanpa sepengetahuan dirinya sang kepala desa. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Desakan untuk membebaskan 11 warga adat Mabasanghaji Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara masih terus disuarakan. Sebab ke-11 warga ini merupakan pejuang lingkungan. Terima kasih sebagai penutup. Salam demokrasi. Unjuk rasa oleh Front Perjuangan untuk Demokrasi Maluku Utara dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penetapan 11 warga adat Mabasanghaji sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara pada Minggu 18 Mei 2025. Padahal 11 warga melakukan aksi penolakan aktivitas tambang karena diduga tambang tersebut mencemari sungai dan kebun. Merujuk pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, orang yang memperjuangkan hak atas hidup tidak dapat dipidana maupun digugat. Kehadiran kami di sini ingin meminta keadilan yang sudah tertulis dan menjadi satu kekuatan hukum yang kuat sesuai dengan peraturan atau pedoman jaksa nomor 8 tahun 2022 yang menyatakan bahwa setiap pejuang atau setiap orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat, dia tidak bisa dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Nah, itulah hal yang mendasari Front Perjuangan untuk Demokrasi sebagai kekuatan solidaritas untuk memperjuangkan pembebasan 11 pejuang lingkungan masyarakat adat Mabasanghaji ini hadir di Kejaksaan Tinggi. Dalam aksi tersebut, massa juga menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk surat keberatan warga dan dokumentasi kerusakan lingkungan yang diduga disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Agus Supriyanto, Kompas TV, Kota Ternate, Maluku Utara. Saudara, demo menolak daerah otonomi baru atau DOB Sofifi menjadi kota madya ibu kota Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh. Masa aksi terlibat saling serang dengan kelompok warga di kantor Gubernur Maluku Utara. Ratusan masa aksi yang menamakan diri Presidium Rakyat Tidore terlibat saling serang dengan batu dan kayu dengan warga di kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi. Tidak diketahui pasti penyebab kedua kubu saling serang, namun diduga akibat ada ketersinggungan warga saat masa aksi melintas di desa mereka saat menuju kantor gubernur. Sebelumnya masa aksi Presidium Rakyat Tidore melakukan aksi di kantor Gubernur Maluku Utara untuk menolak wacana DOB Sofifi karena dianggap memecah belah masyarakat di Pulau Tidore dan di Sofifi. Mereka mendesak agar rencana DOB Sofifi tidak dilanjutkan dan meminta pemerintah provinsi lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur. Aksi itu terkait yang saya dengar langsung terkait menurut tentang apa ini pembangunan infrastruktur yang harus digenjot oleh Ibu Gubernur. Itu yang mereka sampaikan. Mereka sempat teriakan DOB lagi. Untuk
tadi yang LOB mungkin pada masa yang datang untuk menyampaikan itu. Kami sebagai Satpol PP Provinsi sesuai dengan undangan yang surat yang disampaikan ke Polresta, ya, mereka turun, kami Pol PP melayani dengan terjadi lempar mengempak antara masa yang dari bawah yang resmi datang ke sini. Tapi sudah bisa dikendalikan oleh Pol PP dan polisi. Tidak ada laporan korban dan warga yang ditahan akibat bentrokan ini. Sementara Kapolres Kota Tidore menolak memberikan keterangan terkait bentrokan kedua kubu ini. Agus Supriyanto, Kompas TV, Kota Sovivi, Maluku Utara. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya usai dilantik, 36 dokter baru akan disebar di 11 kabupaten kota di Maluku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi khazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Segarkan koleksi berita Anda sebagai bekal menjalani hari. Sebanyak 4 rumah di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman sabu. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sapa Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Pastikan penyebaran dokter merata di 11 kabupaten kota di Maluku. 36 dokter lulusan Universitas Patimura Ambon yang baru dilantik dan diambil sumpahnya akan disebar di sejumlah puskesmas maupun rumah sakit sesuai kebutuhan, terutama di wilayah pulau terluar. Sebanyak 36 dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon menjalani prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah profesi sebagai bentuk kesiapan mereka untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Usai dilantik, para dokter muda ini rencananya akan disebar ke berbagai rumah sakit dan puskesmas di 11 kabupaten kota di Maluku. Distribusi penugasan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dengan harapan kehadiran dokter baru ini bisa memperkuat layanan kesehatan di wilayah yang kekurangan tenaga medis. Tentunya akan mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pak Gubernur berpesan bahwa mereka harus mampu untuk bisa berada memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah. Datang, hadir untuk nilai kemanusiaan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang nantinya dibutuhkan di 11 kabupaten kota. Sehingga pengembangan kesehatannya bisa dipenuhi. Para puskesmas harus dipenuhi, rumah sakit juga harus dipenuhi, dan beliau sangat berharap kalau anak-anak berpotensi kita dorong untuk bisa sekolah untuk kami spesialis. Dengan bertambah lulusan dokter dari Unpati ini, Dekan Fakultas Kedokteran berharap para dokter baru ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah kepulauan yang sangat membutuhkan layanan kesehatan yang merata. Jadi di kurikulum kedokteran Unpati itu kita
mengarahkan mahasiswa untuk ketika lulus menjadi dokter pulau. Jadi dokter pulau mereka diharapkan ketika mereka bertugas di daerah Kepulauan Maluku, mereka sudah siap dengan tantangan geografi, sosial budaya, dan lainnya di Kepulauan Maluku. Keberadaan tenaga medis baru ini diharapkan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta menjadi wujud kontribusi nyata dunia pendidikan dalam pembangunan daerah. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan pengurangan masa pidana kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Kendari. Sebanyak 31 anak di LPKA Kendari mendapatkan pengurangan masa pidana mulai dari 1 bulan hingga 3 bulan. Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Di Hari Anak Nasional tahun ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi atau masa pengurangan pidana kepada anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Kendari. Dari 70 lebih anak di LPKA Kendari, hanya 31 orang yang mendapatkan remisi. Remisi yang diberikan mulai dari 1 bulan hingga 3 bulan. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sultra Sulardi mengatakan, di momen Hari Anak 2025, sebagai petugas pemasyarakatan memberikan perlindungan dan hak anak khususnya di LPKA Kendari. Sebab mereka adalah generasi penerus bangsa yang haknya sama meski menjalani masa pembinaan. Kewajiban kita dalam hak-hak anak, melindungi, memberikan pelayanan, serta pemberian hak-hak anak itu harus kita laksanakan. Ya, jadi jangan sampai generasi muda yang akan kita harap menjadi penerus bangsa tidak sampai tidak terlayani dengan baik, khususnya mereka yang anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Secara umum memang sudah baik, walaupun tentunya kita sadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kita perlu kalau ke LPKA tentunya wajib berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, tadi dengan Kementerian Sosial, dengan Dinas Pendidikan, dengan PP3 ya, PPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentunya ini. Sementara itu, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Kendari, Mustartaro bilang, 31 anak yang mendapatkan pengurangan masa pidana adalah mereka yang telah memenuhi kriteria, yakni berkelakuan baik. Dan kebetulan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu memberikan pemberian pengurangan masa pidana khusus anak tahun 2025. Jadi di mana anak-anak itu tidak hanya mendapatkan remisi Hari Raya Keagamaan dan remisi Hari Kemerdekaan, tapi juga anak-anak itu mendapatkan tambahan remisi melalui pengurangan masa pidana anak khusus di Hari Anak Nasional. Begitu. Pak, pemberian realisasinya Pak untuk di LPKA pemberian remisi? Ya baik, untuk besaran remisi masing-masing 3 bulan itu sebanyak 2 orang, 2 bulan sejumlah 2 orang juga yang mendapatkan, dan 1 bulan itu sejumlah 27 orang. Itu besaran remisi. Berapa total jumlah kita Pak untuk di LPKA? Total semua 31 orang 31 yang mendapatkan remisi. Nah, yang belum mendapatkan remisi itu karena memang belum memenuhi syarat, karena mungkin ada yang baru menjalani putusannya, sehingga belum memenuhi minimal masa pembinaan. Sesuai arahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, setiap anak yang menjalani pidana di LPKA hanya kebebasan bergeraknya yang dibatasi, namun hak mereka tetap terpenuhi. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, memperingati Hari Anak Nasional, Forum Anak Kota Ambon bekerja sama dengan pemerintah kota menggelar berbagai pentas seni yang diikuti ratusan anak-anak. Selain pentas seni, kegiatan ini juga dimanfaatkan momentum untuk menyampaikan harapan anak-anak agar lebih diperhatikan dalam seluruh kebijakan Pemkot Ambon. Perayaan Hari Anak ke-41 tahun 2025 ini digelar Forum Anak Kota Ambon berkolaborasi dengan pemerintah kota sebagai bentuk apresiasi dan dorongan terhadap hak-hak anak yang lebih baik.
Pada perayaan kali ini, berbagai pementasan seni ditampilkan anak-anak, mulai dari drama, tarian, musik ukulele, hingga pantomim yang diperankan anak berkebutuhan khusus. Selain pementasan seni, perayaan Hari Anak ini juga dijadikan sebagai momentum untuk menyampaikan harapan anak-anak kepada pemerintah kota untuk lebih diperhatikan dalam setiap kebijakan Pemkot Ambon, terutama menjadikan kota Ambon sebagai kota layak anak. Kesempatan untuk anak-anak sendiri sebenarnya sudah baik, sudah cukup baik untuk kota Ambon. Pemerintah memberikan anak-anak ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Namun tentunya pasti ada masalah-masalah. Misalnya kemarin di PKAP, pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak, itu ada masalah administrasi yang ditemukan dan memang tidak tertangani oleh pemerintah. Merespons harapan tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena akan mengambil langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, mulai dari pendidikan hingga ruang berekspresi yang setara. Selaku Wali Kota berkomitmen untuk mewujudkan itu. Paling tidak kita berupaya untuk memperbaiki variabel-variabel terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon. Yang kedua, mereka juga minta untuk diperhatikan, mereka difasilitasi dalam berbagai hal. Nah, pemerintah kota menjamin bahwa anak-anak di Kota Ambon akan difasilitasi. Dengan cara apa? Kita membangun tempat bermain anak di ruang-ruang terbuka publik, memastikan bahwa mereka bisa terfasilitasi untuk semua program-program pemerintah. Diharapkan melalui semangat Hari Anak ini, seluruh anak di Kota Ambon dapat terus tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Usai pariwara ada informasi sosialisasi kesiapan layanan call center darurat 112 di Kota Ambon. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional sekaligus menyosialisasikan Operasi Patuh 2025. Jajaran Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar menggelar aksi simpatik dengan membagikan helm anak dan coklat gratis kepada para pengendara sepeda motor yang membawa anak di jalan raya. Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik keramaian, salah satunya di depan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Petugas menghentikan pengendara roda 2 yang membawa anak dan memberikan imbauan pentingnya keselamatan berkendara, terutama penggunaan helm standar bagi anak-anak. Kegiatan ini merupakan bentuk pendekatan humanis kepada masyarakat, terutama anak-anak dalam momen peringatan Hari Anak Nasional pada hari ini. Selain memberikan helm anak secara gratis, petugas juga memberikan coklat kepada anak-anak sebagai bentuk apresiasi dan pendekatan yang ramah terhadap mereka. Lewat pembagian helm dan coklat ini, polisi mengajak orang tua untuk lebih peduli pada keselamatan anaknya saat berkendara.
Ini juga bagian dari edukasi selama operasi patuh berlangsung. Untuk hari ini kita lakukan pembagian juga helm terhadap anak-anak karena hari ini merupakan Hari Anak Nasional sehingga kita memperingatinya berbagi juga dengan anak-anak. Selama ini pengguna jalan mungkin ada yang tidak melengkapi anaknya dengan menggunakan helm. Itu suatu peringatan bagi mereka bahwa semua pengguna jalan itu wajib menggunakan helm. Dari mulai 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025. Himbauan pengguna jalan lengkapi administrasi kendaraan, kelengkapan administrasinya baik itu surat izin mengemudi maupun STNK yang wajib dibawa. Kemudian yang kedua, cek kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Yang ketiga, taati rambu-rambu yang berlaku di jalan. Di Polres Pelabuhan Makassar, sejak dilakukan operasi patuh pada tanggal 14 Juli lalu hingga tanggal 22 Juli, polisi melakukan penindakan sebanyak 99 tilang manual dan 216 teguran terhadap pelanggar. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lainnya, Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pemerintah Kota Ambon melakukan sosialisasi dan rapat teknis kesiapan penggunaan call center darurat 112 di Ambon. Sebagai langkah nyata menuju Ambon Smart City, pemerintah Kota Ambon menggelar sosialisasi dan rapat teknis bersama Kementerian Komdigi RI membahas kesiapan penggunaan layanan call center darurat 112. Call center 112 ini akan menjadi saluran krusial. Sebagai langkah nyata menuju Ambon Smart City, pemerintah Kota Ambon menggelar sosialisasi dan rapat teknis bersama Kementerian Komdigi RI membahas kesiapan penggunaan layanan call center darurat 112. Call center 112 ini akan menjadi saluran krusial dalam penanganan cepat dan terkoordinasi berbagai kondisi darurat, mulai dari bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, hingga kedaruratan kesehatan. Layanan ini nantinya tidak hanya melayani warga Kota Ambon, namun cakupan layanan ini juga akan menjangkau warga Kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Ambon. Dia akan mempermudah kita karena semua akan bergabung menjadi satu. Ya, 112. 112 ini penting. Nah, nanti kita akan mengintegrasikan seluruh unsur untuk ada bersama. Ya, saya rasa ini kerja kolaborasi, sinergi yang terbangun antara seluruh pihak untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan maksimal. Mendukung penuh semangat dari Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, pemerintah Kota Ambon, termasuk pimpinan instansi vertikal yang ada di Kota Ambon untuk menyelenggarakan 112. Artinya kami akan melakukan koordinasi dengan semua penyelenggara telekomunikasi, dengan semua operator seluler untuk membuka nomor 112 di wilayah Kota Ambon. Layanan ini kini tengah memasuki tahap pembukaan akses sistem dan konsolidasi internal, mengikuti skema dan tahapan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Informasi dan Digital Indonesia. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.